Dalam nama Yesus kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam rumah Tuhan untuk kita sama-sama beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan juga kita merenungkan firman Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala yang memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dan Bapak Mama yang dikasih oleh Tuhan, kita masih ada dalam tema kita tentang great, tentang luar biasa, hebat, dahsyat, ajaib. Dan saya ingin kita semua kembali merenungkan tentang hal ini. Dan saya ingin kita sama-sama membuka Alkitab kita dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-22. Minta maaf karena LCD sedang dalam kerusakan sehingga layar-layar kita tidak ada. Karena itu mari kita buka kitab Alkitab masing-masing dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 22 dan Mazmur 47 ayat yang ketiga. Kita mulai dulu dari 2 Samuel 7 ayat 22 dan siap-siap Mazmur 47 ayat yang ketiga. Sudah kok? Haleluya. Coba meloi kanan kiri dong, sudah apa kok belum? Ya, kita mau baca sama-sama ayat ini. 2 Samuel 7 ayat yang ke-22, 1, 2, 3. Sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah. Sebab tidak ada yang sama seperti engkau dan tidak ada Allah selain engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Amin. Mazmur 47 ayat yang ketiga. Puji nama Tuhan. Kita ada rencana untuk nanti pada Paskah kita lomba buka Alkitab. Alkitab yang ini, bukan yang digital. Supaya kita kembali tahu perjanjian lama di mana, perjanjian baru di mana. Oke, sudah apa kok? Mazmur 47 ayat yang ketiga, 1, 2, 3. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Amin. Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya apa itu great? Apa itu besar? Dapat diterjemahkan dengan besar. Apa yang dimaksud dengan ini? Kalau kita lihat di dalam kamus secara umum, great itu, besar itu bicara tentang sesuatu yang luas, sesuatu yang jumlahnya banyak, sesuatu yang jumlah yang dibilang bahwa itu lebih dari normal atau di atas dari rata-rata. Dan kata lain dari great adalah excellent. Luar biasa, sempurna kalau kita menerjemahkannya. Dan bagaimana dengan kata great dalam Alkitab? Dalam Alkitab juga memiliki arti yang sama-sama. Yaitu bicara tentang keunggulan, kualitas yang terbaik, sesuatu yang kualitasnya di atas dari rata-rata, sesuatu yang unggul, sesuatu yang terkemuka, terdepan, paling utama, dan juga sesuatu yang sempurna. Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan, tapi kalau kita selidiki lebih lanjut, kata great, kata besar ini, kalau kita lihat di dalam perjanjian lama menggunakan satu kata Ibrani yang luar biasa, dan kata ini selain yang tadi saya sampaikan bicara tentang sesuatu yang besar, yang luas, yang luar biasa, yang jumlahnya sangat banyak. Tetapi jika kata ini disendengkan kepada seseorang atau kepada suatu pribadi, kepada manusia, maka kata ini berarti orang itu adalah orang yang hebat. Dan kalau diselidiki lagi, bahkan di terjemahannya ke Indonesia itu adalah seseorang dengan raksasa intelektual atau kecerdasannya tingkat tinggi. Bahkan juga kalau kita selidiki lagi, maka artinya adalah bahwa orang yang paling hebat
dari generasinya. Orang yang dirinya lebih dari semua orang pada zamannya. Ketika grade itu ditaruh pada pribadi seseorang, maka untuk mengatakan bahwa dia lebih unggul dari semua yang ada di zamannya. Sama seperti kita sering dengar tentang Daniel. Daniel dan teman-temannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka punya kepintaran yang 10 kali lipat pada generasinya. Kata the great dapat disandangkan pada mereka. Kita juga ketahui ada tokoh-tokoh Alkitab yang dipandang sebagai orang yang hebat. Ada Musa, ada Daud, ada Daniel, dan banyak sekali dalam Alkitab yang mencatat bahwa ada orang-orang yang luar biasa yang kata the great ini pantas disandangkan bagi mereka. Itu yang tokoh-tokoh yang orang Israel. Kalau kita melihat juga, selain orang Israel ada raja yang cukup hebat, yang cukup terkenal, yang kebesarannya juga diakui oleh bangsa-bangsa pada masa itu, yaitu Raja Nebukadnezar pada masa hidupnya Daniel. Bahkan juga ada Raja Koresh yang karena dia maka orang Israel keluar dari tanah Babel. Mereka juga dikatakan sebagai orang-orang yang hebat, pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Dan kalau semakin ke sini kita mendengar tentang kaisar-kaisar Romawi yang juga memakai kata the great di dalam namanya. Kaisar Caesar, ya, Kaisar Caesar yang agung, ya toh. Atau ada seorang tokoh juga yang dikenal dengan Alexander Agung. Kalau di Indonesia kan ada kata agung di dalamnya. Karena mereka adalah orang-orang yang lebih unggul dari orang-orang lain pada masa mereka. Bagaimana dengan ketika kata ini ditaruh untuk menggambarkan Allah kita. Kita sering mendengar, tadi kita juga menyanyikan pujian ini, how great is our God, God is great. Apa ini maksud oleh Alkitab? Ketika Alkitab menyatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang besar. Sama seperti yang kita baca tadi di dalam 2 Samuel tadi bahwa sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah. Atau kita baca tadi di Mazmur yang katakan bahwa Raja yang besar atas seluruh bumi. Ketika apa yang dimaksudkan Alkitab? Ketika Alkitab menaruh kata besar, kata the great di dalam pribadi Allah. Ketika Alkitab menggunakan great pada Allah adalah untuk menggambarkan bahwa Allah itu berbeda dengan semua manusia yang dianggap unggul pada masa itu. Kalau kita seperti saya bilang tadi, kalau dikenal bahwa Musa adalah seorang yang luar biasa, diakui oleh pemimpin yang besar, yang hebat bagi orang Israel, maka ketika Tuhan mengatakan bahwa dia Tuhan yang besar, mau bilang kepada kita semua bahwa Musa itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan Tuhan kita. Ketika kita bicara tentang seperti Raja Nebukadnezar, dikatakan bahwa dia Tuhan, dia Raja yang besar, semua bangsa takluk kepada kaki Raja Nebukadnezar. Tapi ketika kita mendengar, membaca kalau ada ayat tentang Tuhan itu besar, God is great, itu mau membuktikan kepada kita bahwa Tuhan kita lebih dari Raja yang besar. Kalau kita mengakui kebesaran orang, kalau kita mengakui kehebatan orang, maka percayalah bahwa Tuhan kita di atas orang itu. Tuhan kita lebih unggul dari orang itu. Bahkan itu yang pertama, ketika kata great itu ada dalam diri Tuhan, maka itu untuk membedakan Tuhan dari pribadi-pribadi yang lain yang dianggap unggul, yang dianggap hebat, yang dianggap luar biasa pada masa itu. Dan kalau kita yang kedua, kalau kata great ini ditaruh kepada pribadi Tuhan, sebenarnya untuk mengatakan kepada kita bahwa hanya Tuhan saja yang layak dipuji. Hanya Tuhan saja yang layak disembah.
Hanya Tuhan saja yang layak untuk dihormati. Hanya Tuhan saja yang layak untuk kita tinggikan. Karena Dia melebihi dari segalanya. Maka tidak heran kita membaca Alkitab pada bilang, Dialah Tuhan segala Tuhan. Dialah Raja segala Raja. Segala kuasa tunduk di bawah kakinya. Karena memang itu untuk menyatakan bahwa hanya Dia satu-satunya pribadi yang layak untuk kita tinggikan. Amin. Kita kalau ketemu orang yang kita rasa dia lebih pintar dari kita, ketika kita berkomunikasi, ketika kita bercerita, kita ketemu orang yang kita rasa bahwa ini orang ini hebat, kita mengagumi dia dan kita bilang, wih ini orang hebat, itu saja sudah ada pujian. Apalagi dengan Tuhan kita. Dialah segala-galanya. Tidak ada yang bisa menandingi kebesarannya. Tidak ada yang bisa menandingi kuasanya. Pemazmur katakan bahwa tidak ada yang bisa mengukur kedalaman laut. Tidak ada yang bisa mengukur betapa luasnya laut. Bumi ini terlalu luas. Tidak ada yang bisa mengukurnya. Tapi Tuhan yang membentangkannya dengan tangannya. Betapa besarnya Tuhan kita, betapa luar biasanya Tuhan kita. Karena itu segala pujian yang terbaik, penyembahan yang terbaik, penghormatan yang terbaik hanya layak kita berikan kepada Dia, Tuhan kita. Amin. Mari kita baca ayat ini di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-17. Kita akan banyak buka ayat pagi ini. Jadi biasanya kita berharap di layar, sekarang mari kita buka sama-sama. 2 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-36. Mari kita baca sama-sama, masih ada bunyi-bunyi kertas, haleluya. Kita tunggu. 2 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-36. Mari kita baca 1, 2, 3. Tetapi Tuhan yang menuntun kamu dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang terancung. Kepadanya-lah kamu harus berbakti, kepadanya-lah kamu harus sujud menyembah dan mempersembahkan korban. Karena Tuhan adalah Tuhan yang besar yang telah melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Maka hanya kepada Dialah kita harus berbakti dan menyembah. Kita buka dalam Mazmur yang kelima ayat yang ke-8. Saya akan baca buat kita Mazmur yang kelima ayat yang ke-8. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Setiap kali kita datang di hadapan Tuhan, mari miliki hati ini. Hati yang takut, hati yang gentar akan Tuhan. Karena benar-benar Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari kita baca sama-sama. Ini kita sama-sama baca. Mazmur 150 ayat yang kedua. Mazmur 150 ayat yang kedua. Kayaknya LCD perlu rusak sering-sering. Seru lihat dari sini. Mama-mama buka Alkitab. Ya, Mazmur pasal 150 ayat yang kedua. 1, 2, 3. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Amin. Mari kita senantiasa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengangkat pengagungan kita yang terbaik bagi Tuhan. Karena Dia Tuhan yang hebat, Dia Tuhan yang luar biasa. Amin. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, terlalu banyak sifat Tuhan yang dinyatakan sebagai besar dalam diri Tuhan. Ada banyak, tapi saya akan menyampaikan kepada kita beberapa hal yang menyatakan kebesaran Tuhan. Yang pertama, tentang kasih Tuhan yang besar. Ayat ini ayat yang selalu kita hafal di di Natal. Yohanes 3 ayat 16. Mari kita sebut sama-sama ayat ini. Karena begitu sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Tuhan dinyatakan sebagai kasih yang besar. Saya menyampaikan tentang hal ini beberapa waktu yang lalu dalam khotbah itu, bahwa Tuhan kita memiliki kasih yang besar. Yang kedua adalah bahwa rahmat Tuhan, kemurahan hati Tuhan, atau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan mercy. Kita lihat dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Bapak Mama boleh menyimak di dalam Alkitab Bapak Mama. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Rahmat Tuhan, selain kasih Tuhan, kemurahan hati Tuhan, rahmat Tuhan juga dinyatakan sebagai rahmat yang besar, lebih dari semua yang pernah dimiliki oleh manusia. Yang ketiga yang dinyatakan sebagai yang Tuhan miliki dan dikatakan bahwa itu besar, yaitu kesetiaan Tuhan. Kita lihat dalam Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-22. Satu ayat yang tidak asing juga buat kita. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Dan yang terakhir yang saya ingin bagi tentang kebesaran Tuhan, kita lihat, kalau ini mari kita baca sama-sama. Mazmur pasal yang ke-71 ayat yang ke-19. Mazmur 71 ayat yang ke-19. Haleluya. Mari kita baca 1, 2, 3. Keadilan-Mu ya Allah sampai ke langit. Engkau telah melakukan hal-hal yang besar. Ya Allah, siapakah seperti Engkau? Perbuatan-perbuatan Tuhan juga dinyatakan sebagai perbuatan-perbuatan yang besar. Bahkan dalam Mazmur 60 dikatakan bahwa dengan Allah kita melakukan perkara-perkara yang besar. Ada kasih-Nya yang besar bagi kita. Ada rahmat-Nya, anugerah-Nya, kemurahan hati-Nya yang besar atas hidup kita. Ada kesetiaan-Nya yang besar dalam hidup kita. Bahkan juga ada perbuatan-perbuatannya yang besar dalam kehidupan kita. Kalau kita memiliki Tuhan yang besar, di tahun ini dikatakan bahwa kita juga harus bertumbuh untuk menjadi besar. Bertumbuh dan menjadi besar bukan besar dalam hal bentuk ya. Bukan kita tambah gemuk. Ini bukan program penggemukan untuk jemaat ya. Penggemukan badan untuk jemaat, bukan itu. Tapi kita mau bertumbuh dalam kerohanian kita sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang hebat. Bahkan kalau bisa sama seperti yang Alkitab katakan bahwa kita menjadi orang yang lebih hebat dari orang-orang yang ada di dalam zaman kita. Amin. Kita selalu berdoa untuk anak-anak kita ketika kita menumpangkan tangan kita atas mereka. Kita berdoa biarlah mereka menjadi generasi-generasi yang lebih pintar dari teman-teman mereka, seangkatan mereka. Mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Ini menjadi doa kita, keinginan kita bahwa kita juga bertumbuh menjadi orang-orang yang hebat. Seperti tema kita tahun ini, di Great, di dalamnya ada pertumbuhan. Kita mau bertumbuh dalam kerohanian kita, dalam kehidupan kita menjadi orang-orang yang besar. Karena kita punya Tuhan yang besar. Amin. Nah, bagaimana caranya supaya kita bertumbuh menjadi besar di dalam Kristus? Yang pertama, kalau kita mau bertumbuh untuk menjadi hebat, menjadi besar dalam Kristus, perlu yang namanya connection, hubungan, koneksi. Mari tepuk kanan kiri bilang koneksi. Bapak Ever mau tepuk siapa? Kita perlu koneksi. Kalau sekarang segala sesuatu di dunia ini, mau bikin apa-apa perlu koneksi, ada orang dalam, ya toh. Kemarin kita sempat omong tentang orang dalam grup khusus ya. Kalau orang dalam yang supi lain, tapi bukan ini dalam hal itu. Kita perlu koneksi. Koneksi yang pertama adalah koneksi kita dengan Tuhan.
Kalau kita punya Tuhan yang besar, ketika kita memiliki hubungan dengan Tuhan, koneksi yang baik dengan Tuhan, maka kebesaran Tuhan itu juga akan nampak dalam diri kita. Amin. Kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-18, ayat yang ke-36. Susun udah lama lah ya, Bapak Mama, ini semua habis. Karena kita buka ayat cukup banyak nah. Oke, Mazmur pasal yang ke-18 ayat 36. Suko. Ya, mari kita baca 1, 2, 3. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu. Tangan kananmu menyokong aku. Kemurahanmu membuat aku besar. Kalau dalam terjemahan yang lain, pertolonganmu yang membuat aku besar. Hanya Tuhan yang bisa membuat kita besar. Hanya Tuhan yang bisa mengangkat kita tinggi. Hanya Tuhan yang bisa membawa kita di posisi-posisi yang besar dalam kehidupan kita. Karena itu, bangunlah hubunganmu dengan Tuhan. Selalu saja di dalam jemaat ini, baik di mimbar ini, baik di dalam ibadah-ibadah rayon, baik dalam ibadah pemuda, selalu dikumandangkan bahwa mari kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang bisa membuat kita semakin hari semakin naik. Alkitab katakan dari kemuliaan kepada kemuliaan itu bisa kita lakukan kalau kita selalu memiliki hubungan dengan Tuhan. Baik secara pribadi dengan Tuhan maupun dalam kelompok, mari milikilah hubungan dengan Tuhan. Kita punya program-program baca Alkitab. Kita punya program untuk membagikan ayat Alkitab. Tadi bilang mau bagi Alkitab tapi belum jadi. Nanti sedikit saya kasih kesempatan untuk kita. Di hubungan yang kedua. Jadi dalam bicara tentang koneksi, bicara tentang hubungan. Hubungan yang pertama bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Di bagian yang kedua bicara hubungan kita dengan sesama. Saya ajak kita sama-sama baca dalam Ibrani. Habis itu siap-siap ayat, karena habis ini Bapak Mama boleh ambil 1-2 orang di kanan kiri untuk bagi ayat. Ibrani, karena di dalam ayat ini ada kasih tahu nah, kita harus saling mendorong ya. Jadi doronglah dengan ayat Alkitab, bukan dengan tenaga yang penuh, nanti jatuh. Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Semakin giat melakukannya. Mari kita semakin giat melakukannya. Nah sekarang giliran Bapak Mama, silahkan pilih orang di samping kanan kiri atau muka belakang. Bagi ayat, saya kasih kesempatan. Ini namanya saling mendorong, saling menasehati. Dan saling mendorong menasehatinya pakai ayat Alkitab. Mari Su, silahkan. Tadi Maen Su siap, jadi Maen pasti gampang. Ayo. Haleluya. Oma Esison bawa kacamata. Bapak Paul yang baca kasih sudah.
Haleluya. Wah, seru nih. Asik. Suko. Amin. Diberkati dengan ayat yang disampaikan oleh orang-orang di sekeliling. Amin. Saya kadang malah, waktu kita melakukan di awal-awal, saya kadang malah lupa itu ayat. Ketika disampaikan ke saya, oh iya. Mari saling mendorong, saling menasehati, saling memberkati. Ini waktunya kita untuk saling memberkati satu dengan yang lainnya dengan rema-rema yang Tuhan taruh di hati kita. Kita tidak tahu apa yang sedang dialami oleh orang-orang di samping kanan kiri kita, tapi bisa saja ayat yang kita sampaikan itu yang dia butuh dengar hari itu. Jadi koneksi dengan sesama, ketika kita saling mendorong, saling menasehati, itu akan membuat kita bertumbuh. Di ayat yang ke-25 bilang, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Semua rayon punya kekhususannya, keunikannya masing-masing. Punya caranya untuk bagaimana saling mendorong, saling menasehati, saling berbagi. Karena itu terkoneksilah dalam rayon. Bapak Ibu yang belum ada di dalam rayon, mari merapat di rayon. Karena semua rayon itu dia pun keseruan ada saja. Rayon A pun cerita ada sendiri. Rayon B apalagi, karena saya di rayon B. Kami tahun ini rayon B 3 orang yang akan menikah. Termasuk kami pun ketua rayon. Ini tahun kami panen 3. Kemudian rayon C apalagi. Kalau Bapak Ibu pilih rayon C, yang ada Bapak di rayon C itu, kalau Bapak Ever ada Bapak Ever, kalau Bapak M ada Bapak M, kalau Bapak Aba ada Bapak Aba. Kosone semua perempuan. Ada Bapak Rit, ada ya Bapak Rit. Kosone dong semua yang ibadah perempuan. Unik. Rayon Nenemeu punya keunikannya sendiri lagi. Ada Ibu Kristi di sana, ada Mama, ada Bapak Nenane, ada Mas Soni. Pokoknya masing-masing unik di setiap rayon. Rayon buat apalagi. Rayon buat perumah dong lumayan. Kalau dekat-dekat, maka kalau jauh-jauh. Setiap rayon punya keunikan masing-masing. Mari bergabung di setiap rayon. Supaya kita saling mendorong, saling menasehati. Bapak Mama mungkin orang lain tidak tahu apa yang kami hadapi atau apa yang kita hadapi. Tapi di rayon kita saling terbuka untuk bercerita. Supaya saling didoakan. Mungkin keluarga juga tidak tahu, tapi yang tahu orang rayon. Kenapa? Karena disitulah kita bertumbuh. Dengan itulah kita makin menjadi luar biasa. Disitulah kita banyak belajar kebenaran firman Tuhan. Dan itulah yang membuat kita semakin dekat satu dengan yang lainnya. Karena itu mari bergabung di rayon. Jangan lupa ibadah rayon. Itu hal yang pertama yang dibutuhkan untuk kita menjadi besar di dalam Tuhan, yaitu kita membutuhkan yang namanya koneksi. Koneksi yang pertama adalah dengan Tuhan, koneksi yang kedua adalah dengan sesama. Hal yang kedua yang membuat kita besar adalah kita baca sama-sama di dalam Markus. Ini sudah pernah dikhotbahkan oleh Ma Ana, pernah disinggung juga oleh Bu Martin atau Tojoy, tapi saya ingin kembali mengangkat bagian ini. Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-43 sampai ayat yang ke-45. Kalau Bapak Mama memperhatikan ayat-ayat yang saya bagikan, ada beberapa yang menyinggung Sudekadeka Paskah. Karena memang sedikit lagi kita akan masuk perayaan Paskah. Oke, kita baca sama-sama Markus pasal yang ke-10. Ayat yang ke-43 sampai ayat yang ke-45. 1, 2, 3. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya.
Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk memberikan dirinya dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yang kedua, yang kita perlukan untuk menjadi besar adalah kerendahan hati. Ini sesuatu yang unik, berbeda dengan apa yang ada dalam nilai masyarakat. Kalau kita lihat dalam nilai masyarakat, orang yang besar, dia yang punya kuasa untuk menindas yang kecil, ya toh? Tapi Alkitab bilang kalau lu mau jadi besar harus melayani. Harus menjadi hamba. Bagian ini mengatakan bahwa kita perlu yang namanya kerendahan hati. Ada di sebelah mana kita pun nilai, salah satu nilai dari gereja ini adalah kerendahan hati. Ciri orang yang rendah hati adalah dengan rela hati mau melayani orang lain. Bahkan Opa sering bilang orang yang rendah hati adalah orang yang mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan dirinya sendiri. Mana yang sering kita lakukan? Kita mangkali akan bilang, oh beta ini, jadi lu harus ikut beta. Ya toh? Kadang kita merasa bahwa kita yang lebih penting dari orang lain. Kita yang harus lebih utama dari orang lain. Tapi Yesus dengan tegas mengatakan bahwa kalau kamu mau jadi yang terkemuka, kamu mau jadi yang paling besar, maka yang harus kamu lakukan adalah jadi hamba buat orang lain. Jadi pelayan untuk orang lain. Menjadi terkemuka, menjadi terbesar, menjadi sesuatu yang sangat dirindukan oleh semua orang. Kalau Bapak Mama membaca Matius, membaca Markus, apalagi Markus, membaca juga sampai ke Lukas, Bapak Mama akan ketemu bahwa ada ayat-ayat yang berapa kali murid-murid perdebatkan siapa yang terbesar. Pertama dong perdebatkan siapa yang terbesar di antara semua murid. Kedua mereka perdebatkan siapa yang terbesar di kerajaan surga. Dan yang ketiga Yohanes dan Yakobus orang tua yang datang bilang Tuhan kalau Tuhan datang yang kedua kali, Tuhan datang sebagai raja, maka izinkanlah Yohanes dan Yakobus ada di sebelah kananmu. Karena apa? Karena mereka mau Yohanes dan Yakobus menjadi yang terbesar, terkemuka di antara orang-orang yang ada di sekeliling itu, bahkan murid-murid yang lain, bahkan dalam kerajaan surga pun dong dua ini yang paling besar. Dan ayat ini muncul karena hal-hal itu. Jika engkau ingin ini kata bilang keinginan. Jika engkau ingin punya hasrat. Kalau bahasa terjemahan yang lain, kalau ada hasratmu mau yang jadi yang terbesar di antara yang lain, jadilah pelayan buat mereka. Dan ini konsisten ada dalam Alkitab, bukan hanya saja diajarkan oleh Yesus. Kalau kita baca mulai dari perjanjian baru, bahkan dari perjanjian lama dikatakan bahwa siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan. Tapi barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Dari Amsal, dari Mazmur itu sudah dikatakan, Yesus mengatakan hal ini dan seterusnya dalam Alkitab menyatakan bahwa kalau kita mau diangkat, maka kita harus mau merendahkan diri. Kita harus mau menundukkan diri. Kita sudah belajar banyak tentang hal ini. Dan Yesus berkata bahwa dialah teladan dari menjadi hamba. Di ayat yang ke-45 Yesus bilang, aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani. Dia sendiri adalah Tuhan, dia sendiri adalah Raja segala raja, dia sendiri yang harus dilayani. Tapi dia bilang bahwa aku datang bukan untuk dilayani, aku datang untuk melayani. Dan salah satu buktinya ketika itu adalah bahwa Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Kita baca dalam Yohanes bagaimana Yesus membasuh kaki dari murid-muridnya. Bapak Mama yang dikasih oleh Tuhan, Paulus melukiskan
Bagaimana Yesus begitu merendahkan diri. Kita sudah baca ayat ini ulang-ulang, tapi saya ingin kita membaca lagi ayat ini. Dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9. Saya baca buat kita semua. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat yang ke-9, perhatikan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jika kita mau untuk diangkat, maka mari merendahkan diri. Mari merendahkan diri, bukan bicara tentang rendah diri, merasa minder dan sebagainya. Tapi mari rendah hati. Dan dengan jelas tadi di dalam Markus maupun di dalam Filipi ini dikatakan bahwa mari kita layani orang. Menganggap orang lain lebih penting dari diri kita. Yesus tidak menganggap kealahannya. Di ayat yang ke-6 bilang bahwa tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Kita merasa itu kita puhak, kita kobo bye-bye, gitu. Kita rapat dia supaya tidak ada yang korek-korek. Tapi Yesus melepas itu, merendahkan dirinya. Berulang kali dikatakan betapa Tuhan Yesus kita memberi contoh teladan. Dalam grade E-nya adalah example. Yesus sudah memberikan teladan bagaimana dia memiliki kerendahan hati. Dan pada akhirnya Allah meninggikan dia. Terbukti apa yang dikatakan oleh Alkitab dalam perjanjian lama. Barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Ayat ini membuktikan itu. Bahwa pada akhirnya Allah meninggikan dia. Jika engkau ingin menjadi yang terbesar, mari milikilah kerendahan hati. Dan jadikan Yesus sebagai teladan kita dalam kerendahan hati. Dalam Matius Yesus bilang, pikulah kuk yang aku pikul, aku berikan karena aku lemah lembut dan rendah hati. Belajarlah dari Tuhan. Yang terakhir, apa yang kita harus miliki untuk kita menjadi besar? Saya mau kita baca bersama. Kalau ini kita baca, Matius 17 ayat 20. Ayat kedua dari terakhir. Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-20. Sudah kok? Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung itu, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Yang terakhir, kalau kita mau menjadi besar, kita perlu iman yang solid. Yang tidak bimbang. Kenapa Tuhan tegur mereka di bagian ayat bilang bahwa kamu kurang percaya? Dan Tuhan bilang kalau punya iman kecil, sebesar biji sesawi, sangat kecil. Kecil sekali. Tuhan bilang tidak butuh iman yang besar. Tuhan bilang punya iman kecil tapi kuat, solid, sekuat gunung batu. Dia kecil, mah dia kuatnya kayak gunung batu. Maka Tuhan bilang
tidak ada yang mustahil bagimu. Ayat yang terakhir, mirip-mirip dengan yang tadi di ayat yang pasal 17 ayat 20, Matius 21 ayat 21. Mari kita baca dengan suara yang kuat. Sudah? Matius 21, 21, 1, 2, 3. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi." Kecil, tapi kalau itu kuat, tidak bimbang, tidak ragu. Kadang kita begitu, "Tuhan, aku percaya kepadamu." Tapi ada masalah sedikit mulai. Tuhan ini ada kosong deh. Tuhan ini, ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita mungkin meminta sesuatu kepada Tuhan, terus belum dijawab-jawab, kita mulai bilang, "Tuhan ini sebenarnya Tuhan sanggup kosong deh." Hanya mulai ada keraguan, mulai ada kebimbangan. Dan tidak heran itu tidak kita alami, mujizat itu tidak kita dapati karena ada kebimbangan. Yakobus bilang harus minta dengan iman yang kuat, jangan bimbang. Orang yang bimbang tidak akan menerima apapun dalam hidupnya. Tuhan bilang, "Son perlu besar, kecil sah boleh, tapi harus kuat." Kalau kita mau bertumbuh menjadi besar, milikilah iman yang kuat. Milikilah iman tanpa keraguan. Kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu tentang Abraham. Tidak ada dasar untuk Abraham berharap. Tidak ada dasar secara logika orang yang sudah menopause bisa melahirkan. Usia mereka sudah 90 tahun, sudah mustahil untuk mereka memiliki anak. Tidak ada dasar bagi Abraham untuk percaya, tapi Abraham tetap percaya. Saat tidak ada dasar bagi kita untuk percaya, mari tetap bangun imanmu kepada Tuhan. Karena Tuhan mau iman yang solid, iman yang kuat, iman yang tidak ada keraguan, iman yang tidak bimbang, iman yang tidak tergoyang sedikit pun. Tuhan mau itu untuk mengangkat kita semakin hari semakin tinggi. Amin. 3 hal ini yang saya mau bagikan bagi kita semua pagi hari ini. Kalau kita mau bertumbuh menjadi besar dalam Tuhan, pertama, milikilah hubungan dengan Tuhan dan sesama. Kalau kita mau bertumbuh menjadi kuat, menjadi besar di mata Tuhan, maka kedua, milikilah kerendahan hati. Melayanilah seorang akan yang lain. Dan yang ketiga, kalau kita mau menjadi besar, maka milikilah iman yang kuat di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menolong kita, membantu kita untuk terus bertumbuh dalam Tuhan.